Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau pulang kampung semua, artinya semua keluarga pulang kampung, rumah dalam posisi kosong, pastikan titip pesan untuk jaga-jaga rumah, untuk lihat-lihat rumah kepada 3 kelompok. Yang pertama tetangga kiri kanan, kemudian yang kedua Pak RT, Pak RW setempat, yang ketiga adalah saudara yang dekat dengan rumah kita. Sebab kita selama di kampung halaman, kita kan nggak tahu apa yang ada, apa yang terjadi di rumah yang kita tinggal. Di samping itu juga kita di kampung halaman tenang, karena rumah sudah ada yang menjaga atau yang melihat. Supaya mereka lebih semangat dan lebih serius melihat-lihat rumah kita, adalah sejumlah bisa uang, bisa apapun, diberikan kepada anak mereka, minimal ya misalnya ya apa uang jajan ya, atau misalnya baju yang kepada tetangga RT RW dengan saudara tadi, sekedar tanda serius saja. Kalau sudah sampai di kampung halaman, jangan lupa fokus silaturahmi, bukan mau pergi berwisata ataupun belanja. Dalam setiap silaturahmi jangan lupa 3 kelompok ya. 1 tetangga, yang kedua keluarga, ketiga ya pemerintah setempat, RT RW, kadus atau kepala desa, dan tentunya guru-guru kita. Dalam setiap silaturahmi pastikan selipkan, tolong lihat-lihat ibu saya, tolong lihat-lihat ayah saya. Ini penting supaya kita nanti di perantauan itu, kalau yang di rantau itu ada omongan seperti itu, mereka juga akan lebih peduli. Misalnya orang tua kita dalam kondisi kesusahan, sakit. Sebab begini, keluarga kita di kampung halaman, khususnya ayah dan ibu, kadang hidup susah pun tak mau ngomong dengan anaknya. Ini sudah jelas-jelas sakit nih, tak mau ngomong juga, karena orang tua di kampung halaman ini menjaga rasa supaya anaknya tenang. Padahal tidak boleh seperti itu sebenarnya. Itulah pentingnya kita ada titip omongan keluarga dekat, kemudian yang kedua tetangga, yang ketiga pihak lain, misalnya pemerintah setempat. Omongannya 2 saja. Tolong lihat, tolong jaga-jaga orang tua saya. Misalnya, kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya saja. Kalau bisa, ada orang khusus. Orang khusus bisa tetangga, bisa keluarga yang kita percaya untuk melihat keseharian orang tua kita. Ini khususnya orang tua yang sudah tua renta. Jangan sampai kejadian seperti di Magelang kemarin kan, kalau nggak salah suami istri meninggal dunia, ketahuan sekitar 20 hari kemudian ya, karena anaknya merantau semua. Anaknya sukses ini, kalau nggak salah kan, masih ingat dulu berita, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ketahuan setelah 20 hari meninggal. Kalau nggak salah ya ceritanya, suami istri yang sudah sama-sama tua, 60 tahun ke atas, istrinya sakit stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya makannya, minumnya, beraknya, ketergantungan dengan suami. Sementara suaminya juga punya penyakit, punya riwayat penyakit jantung. Makanya menurut identifikasi dari kepolisian, yang meninggal dulu adalah laki-lakinya terkena serangan jantung. Karena di sekitar situ juga, nggak salah laki-lakinya itulah 20 hari sudah meninggal. Sementara ibunya yang stroke itu sekitar 5 hari sebelumnya. Ternyata orang tua kita ini ya, walaupun kayaknya sehat, itu penyakitnya macam-macam, apalagi yang biasa merokok, capek segala macam. Dikhawatirkan meninggal dadakan. Artinya ada orang yang kalau bisa setiap hari ketemu orang tua kita. Biasanya orang seperti ini adalah tetangga dekat. Orang-orang seperti ini perlu kita perhatikan khusus, misalnya minimal diberi pulsa,
Karena belum tentu juga saudara kita, adik-beradik kita tuh dekat dengan orang tua kan. Tentunya yang hanya dilihat-lihat pesan kita bukan hanya orang tua ya, tapi juga misalnya kuburan keluarga kita yang telah tiada. Yang terakhir juga jangan lupa nitip uang atau infak apapun, bisa karpet, sekaligus kita sampaikan dengan Pak Imam, tolong uang ini untuk masjid yang saya peruntukkan ayah ibu saya yang telah tiada. Nah, pengurus masjid kalau mendapat sesuatu dari anaknya yang berada di perantauan, maka orang-orang pengurus masjid pun juga akan peduli juga dengan keluarga kita yang masih hidup. Dan ketika pergi ke pemakaman misalnya nih, ada warga situ meninggal dunia, ada kuburan keluarga kita yang ada di situ juga kurang bersih. Kita dari anak rantau dipeduli dengan apa yang ada di desa, mungkin pembangunan masjid, baik dengan RT RW, masyarakat sekitar, tetangga, sanak pemilih. Begitu dia memakamkan orang kampung tuh meninggal dunia, melihat kuburan orang tua kita tuh dalam kondisi tidak terawat, itu tangannya refleks, ikut juga membersihkan gitu. Karena kita dianggap saudara, orang tua kita tuh sudah dianggap saudara. Itu pesan-pesan saya, anak rantau yang pulang kampung halaman, saya doakan mudah-mudahan selamat di perjalanan, tidak terjebak macet, ya. Untuk pulang kampungnya sukses dan kembali ke perantauan dalam kondisi selamat untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.